Kemarin live reaction sudah bisa dilihat sendiri ya bagaimana babak pertama dan babak kedua berbeda sekali auranya. Babak pertama masih cukup seru, masih cukup rame. Begitu babak kedua, terutama abis penalti langsung berubah situasinya. Setuju nggak kalau kemarin penalti merubah situasi jalannya pertandingan? Ya penalti ya itu kan part of the game, lo harus terima ya 50-50. Bisa dibilang soft penalty, tapi it happens in football, selalu lo kadang diuntungkan kadang enggak. Ya kemarin karena bolanya memang mengarah ke tengah, bisa kalau Rodri nyundul nggak tahu bisa dapat apa enggak, Nggak dapat, dia ke belakang bolanya. Lu bisa iya, cek lagi. Arahnya tapi kan ke arah situ dan Iya, tapi jauh dari Rodri. si Højlund itu tidak melakukan duel, tapi dia murni shoving gitu. Kalau dia misalnya duel berbarengan, ada tabrakan, ada saling tangannya masuk, itu masih debatable lah. Cuman kemarin apa ya istilahnya tuh ya, apa sih kalau lo melanggar tapi yang jahil gitu ya, kayak gitu. Dia lebih kayak gitu. Jadi ya udah pasti. Makanya di luar kan nggak banyak yang ngedebatin dari sisi pandit ataupun itu, karena mereka jelas is a foul, is a penalty gitu. Ya material foulnya sih iya sih, emang melanggar, ada tarikan. Tapi kan subjektivitas dari wasit, katanya Inggris punya privilege itu. Kenapa kemarin mereka nggak melihat itu? Karena ada banyak kasus juga kejadian kayak gitu nggak dikasih penalti juga, coach. Bahkan hands berapa kali MU kena, Arsenal kena hands nggak dikasih. Jadi untuk gue, kecuali bolanya itu ke arah Rodri, baru itu bilang menghilangkan peluang besar. Ini bolanya jelas-jelas ke belakang di mana Rodri tidak mungkin terlibat. Bahwa kalau kita bicara tarik menarik itu berkali-kali, puluhan kali tiap minggu terjadi di Liga Inggris. Nah, maka dari itu wasit diberi wewenang untuk menilai. Kalau ini dalam game Eropa, UCL, Timnas, ini jelas penalti. Karena wasit-wasit di Eropa textbook banget, ya kan? Nah, sekarang kan enggak. Dan tiap minggu itu selalu ada kontroversi, terutama yang banyak itu kan hands, ini hands, penalti atau enggak. Nah, kalau lu hands saja enggak lu kasih penalti, sebentar ini tarik menarik dan yang lain juga di semua pertandingan tiap minggu pasti tarik menarik di area penalti pada saat ada bola mati, ya lu kasih penalti. Untuk gue ya apa dasarnya? Kembali lagi, ini bukan menghilangkan peluang untuk pemain tersebut. Untuk gue pelanggaran iya di atas kertas, tapi terlalu kejam untuk diberikan penalti. Terutama hanya di Inggris ya, kita bicara konteksnya Inggris. Privilege wasit untuk bisa lebih ini ya, subjektivitas dia untuk melihat dari case by case. Tapi secara permainan nih ETH bilang katanya permainan MU sudah sesuai ekspektasi. Apa benar sudah sesuai ekspektasinya? Mungkin ekspektasinya kalah gitu. Babak pertama enggak. Kalian ini terlalu terbuai dengan menang kalah doang dengan skor. Kita lihat gol pertama. Gol pertama itu penalti yang harusnya bukan penalti, bukan salah pelatih, bukan salah pemain. Hanya satu pemain, Højlund. Højlund. Kedua, Evans meninggalkan Haaland yang dimana dia jaga Haaland, mendadak dia ke depan. Pemain depan itu untuk Onana, ngerti nggak? Jadi kembali lagi individual blunder. Ketiga, Rodri shooting nggak ketutup, akhirnya bola ke Haaland. Ketiga, gue masih sering terjadi lah gol kayak gitu. Apa namanya? Itu bisa dikatakan error yang sering terjadi. Tapi kan hanya satu gol. Yang jadi masalah dengan MU kan hanya cetak gol. Organisasi luar biasa gue bilang. Babak pertama doang sih. Babak pertama setelah Amrabat nggak ada, ya kan? Kalau itu blundernya gue setuju. Tapi bukan berarti gue sebagai fans non MU gue lihat masih banyak hal yang positif, ngerti nggak? Dalam arti kenapa Ten Hag memainkan Evans dan Maguire, gue juga aneh. Lu punya Varane dan Reguilon. Varane sehat ya di bangku. Ya, ini masalah teknik, tapi kan berhasil di babak pertama. Yang jadi masalah dengan MU kan cetak gol, bukan defense-nya. Tapi bukan lini tengah juga. Defense-nya juga longgar sih. Begitu terjadi gol kedua, itu kan banyak yang ninggalin tempatnya. Karena Amrabat nggak ada kan. Iya. Nah, organisasi mulai hilang dengan nggak ada. Kalau lu bilang kan Erik Ten Hag blunder, gue setuju. Cuman lu sebagai pelatih kan gini ya, pelatih itu kan dinilai dari hasil. Tapi keputusan yang lu ambil sebelum hasil terakhir itu kan menjadi pertimbangan. Iya, ya kan? Ngambil risiko. Lu ambil risiko. Lu ketinggalan 1-0 and you play well. City nggak dapat peluang dari open play. Setengah peluang yang didapatkan dari crossing. Oke? Jadi tim lu itu main bagus. Di luar penalti. Babak pertama. Masuk ke babak kedua. Mungkin Erik Ten Hag berpikir ya kita udah ketinggalan, kita main bagus,
gue coba masukkan Mount lebih geser ke depan, McTominay agak ke belakang karena dia punya etos kerja bagus. Dia juga bisa membangun serangan, lebih main 1 DM. Ternyata itu blunder. Matilah. Ternyata blunder. Pertanyaan gue kan, kalau Evans tidak melakukan kesalahan blunder itu, tetap 1-0. Ini akan seru sampai terakhir. Yang jadi masalah kembali lagi cetak gol ya itu siapa? Iya, yang sudah berminggu-minggu main jelek ya itu Bruno dan Rashford. Højlund juga jelek sih kemarin. Dapat peluang tapi dia nggak bisa Berapa manfaatin. peluang yang didapatkan oleh? Ada dua ya? Dua. Iya, yang bisa Iya. one on one. Iya. Decision makingnya masih belum matang sih. Iya. memang. Ya, artinya you create chances. Tapi dia create chances banyak sih, buka ruang banyak. Tapi memang. create chances based on kesalahan City juga kan, Iya, di iya. Guardiol terutama kan. Pressing. Lu create chances, baru itu tanggung jawab pelatih. Pemain yang tidak bisa finishing di seluruh dunia itu nggak bisa salahkan pelatih. Iya. Ya. Itu Tapi ya pelatih bisa disalahkan sama pemain yang dipasang itu terus itu Iya. kan udah 10 pertandingan nggak main. Seperti yang gue tadi bilang, pelatih bertanggung jawab atas starter sama pergantian pemain. Di sini dia salah. Ya, Bruno. Tapi bukan berarti MU dicukur terus MU nggak bisa apa-apa. 3-0 di atas kertas kan kalau orang nggak nonton seolah-olah dibantai kan. Padahal kan enggak. Tapi di babak kedua Tapi babak kedua mah dimain-main kan si MU. Babak kedua oke, tapi sepak bola itu kan 90 menit. Ya itu makanya enggak lu hanya lihat di babak kedua. Based on babak 1 dan babak 2 kan. Iya. Tale of two sides kan selalu kan kita Iya. gitu kan. Iya. Babak pertama setuju gua, MU main bagus. City sentuhan Haaland berapa sih? Cuman Iya, 3 sentuhan. Iya. Dia betul-betul nggak bisa di itu. Tapi kan itu part of adanya Amrabat juga di situ. Iya. Makanya ketika babak kedua dimulai cabut. dan mereka ketinggalan golnya unlucky banget, kenapa lu harus nyari pergantian yang merusak apa yang lo lakukan di babak pertama? Enggak, pergantian oke, tapi enggak di menit 45. Iya, ya justru Dan itu. terutama Setengah jalan, Amrabat. Begitu, Bener, gua begitu setuju. mulai kan kita juga bertanya-tanya kan apakah si McTominay bisa meranin posisi Nggak bisa. defense dan jelas nggak Kan bisa. udah dari 2 musim Iya. lalu Berapa ditanya kali siapa dicoba DM jadi MU seorang kan, sendiri. Fred diketawain. Iya. Nyari Casemironya cedera, kartu merah. Akhirnya beli Amrabat. Kok malah Amrabat jadi ganti? Justru dia lebih going forward, lebih bagus perannya si Iya. McTominay kan. Iya. Tapi ketika Amrabat masuk, dia harus turun. Inilah gambling yang dilakukan oleh Ya, Ten Hag. Dia dia pengen gambling. lebih menyerang karena babak pertama yang bagus. Tapi kuncinya ditarik keluar. Blundernya di situ. Sama nggak bisa manfaatin peluang. Mason Mount sama itu nggak perform sama, nggak bisa manfaatkan peluang. Karena MU dapat peluang, bukan MU nggak dapat peluang. Iya, peluangnya babak pertama ya. City Iya. juga dapat peluang banyak kalau si Onana nggak kayak gitu kan. Ya, Iya. kan? Onana ada juga. 5-6 lah. Iya, gila Iya. yang clear cut chances ya itu. Nah, sementara nomor 7 MU nih Mason Mount gitu kan. Sampai kapan dia mau dicoba sebagai on off gitu? Karena selama ada Bruno kelihatan dia nggak akan bisa nyetel, coach. Iya, bener. Gue setuju. Bahkan gue kemarin gue live comment juga. Lu di sini, gue di sana. Iya. Dan Di sini, gua di sana. dan gue sama gue bilang ini Bruno harus diganti Anthony Iya. di menit 70-an. Ternyata nggak diganti-ganti. Ya ini yang gue bilang salah satu blunder juga. Anthony sama Rashford mungkin nanti kalau semua udah kembali lagi, Erik Ten lebih bisa mengganti, merotasi. Ini harus diganti. Karena kedua pemain ini emang nggak perform. Tapi pada saat ini dia kasih kesempatan juga ke Garnacho sebagai starter, nggak perform juga. Garnacho sebagai sub, nggak perform juga. Anthony kasih kesempatan, nggak perform juga. Jadi lu mau jadi gimana sebagai pelatih gitu loh. Tapi kan gini. Tapi gue setuju bahwa sekali-sekali untuk psikologis ya, cadangin Rashford sama Bruno. Iya, karena kan Iya. gini, Garnacho dikasih starter sekali, main jelek diganti lagi. Iya. Rashford 10 kali. Betul, Main jelek jelek. semua, nggak ada Iya. bagus-bagusnya loh. Sama kasus kayak Arteta sama Odegaard dan Kayak Martinelli. gitu kan, separah Iya, itu. bener. Tapi memang kelebihannya adalah di saat Odegaard jelek masih ada yang step up, coach di sana Saka Iya. masih step up. Nketiah bisa step Iya. up. Nah ini MU nggak ada yang step up sama sekali. McTominay loh Iya. pencetak golnya terbanyak. Ya maksudnya 3 gol. kalau Rashford kan lebih di pinggir ya. Iya. Maksudnya nggak terlalu mempengaruhi di lini tengah gitu. Cuman kan kalau Bruno kan mempengaruhi banget kan kinerja lini tengah. Iya. Dan menurut gua tuh saatnya dia tuh diistirahatin gitu loh. Maksudnya dari sisi dia sebagai Udah 4 match terakhir. Iya, kapan sih lo terakhir ngeliat Bruno main bagus ya? Iya, Outstanding player tuh gue udah lama banget Zaman nggak ngeliat Ole. dia. Iya, Kalau zaman gua zaman zaman Ole. Ole, bener. Zaman Ole hampir semua pertandingan man of the match-nya Bruno lah. Iya. Iya, betul. Tapi sekarang gue udah nggak pernah lihat lagi dia sebagai sosok yang
oh ini Dominan. rohnya MU. Karena zaman Ole semua bola ke Bruno. Iya, semua yang Bruno, atur iya, Bruno is the king. Sekarang dia harus main dari you are part of the system. Nggak bisa dia. Bahkan etosnya aja udah kalah. Udah kalah. Sama Erikson dia kalah etos. Dia, apalagi dia lebih Amrabat. banyak ngoceh daripada komplain aja, drama king main playing victim lah. Disentuh dikit teriak-teriak lah. Ya bisa aja buat itu mainnya dia ya, psikologis dia, ban kaptennya dipindahin dulu ke Maguire ke Varane ke Amrabat siapalah yang ada di tengah. Enggak, bukan masalah ban kapten. Iya, dan dia dicadangin, maksudnya Iya. dicadangin dengan kapten yang berbeda dong pasti. Baru masuk babak kedua mungkin dia akan bisa balik lagi ke performanya. Kalau sekarang dia starter berapa pertandingan udah nggak nunjukin dia sebagai bintangnya MU sih gua. Nah sementara kemarin juga begitu Haaland keluar digantikan ada suara itu kelihatan keputusan Ten Hag menggantikan Haaland itu dibilang nggak populer karena etos kerja dia bagus walaupun dia nggak nyetak gol, buang peluang tapi link up dia jadi wall pass terus juga membuka ruang tuh kemarin bagus banget, kerasa banget ketika ada dia. Kenapa menurut kalian dia diganti kemarin? Faktor taktikal apa coach menurut lo? Gue nggak ngerti. Ya untuk gue yang harus diganti justru Rashford sama. Berarti emang Ten Hag menjadi biang keladi kemarin Bruno. kesalahannya. Itu gue nggak paham juga kenapa kedua pemain itu nggak diganti. Dan satu lagi pertanyaan gue adalah dia kan dibeli sebagai ujung tombak MU, tapi menurut gue dia bukanlah striker jadi gitu, masih potensial yang bisa mungkin masuknya step by step menjadi pelapis ketika ada satu striker utamanya yang mungkin kayak Nketiah lah, Nketiah menjadi pemain pelapis. Nah masalahnya dia menurut lu udah cukup pantas nggak sih ada di posisi ini? Kalau dari gol-gol dan peluang yang dia cetak sebagai striker, begitu dia banyak dapat peluang, dia bisa execute itu. Cuman kan sekarang MU nggak bisa lo bisa hitung lah peluang yang datang crossing ke dalam kotak penalti. Tapi apa yang kita sebut di awal ketika dia datang dia akan memberikan apa buat United itu dia berikan. Balik badan lari pokoknya keluar dari pressing lawan itu kan emang kelakuan dia selama di Serie A kan dia jago banget untuk lakukan itu kan, bisa keluar dari tekanan, bisa lari kemana, bisa link up dengan pemain di depannya yang bagus, itu udah ditunjukin sama dia gitu. Cuman kan yang betul-betul dibutuhin ketika dia menjadi ujung tombak di depan kotak penalti itu kan offering bola ke dia. Betul. Rashford berapa kali sempat ngasih dan dihajar terus sama dia. Asalkan itu ada, gue rasa pelan-pelan dia akan bisa menemukan formnya. Tapi kan masalahnya United nggak bisa over dia itu, nggak bisa ngasih bola-bola terobosan kayak ke tengah, mungkin terbanyaknya terobosan ke tengah. Tapi kan yang dia terima operan terus sundul yang kayak gitu-gitu kan jarang banget dia dapetin. Tapi kalau ngomongin ini coach, artinya dia masih bisa berkembang lagi atau memang sekarang ya karena faktor selama timnya belum jadi ya dia nggak akan bisa kemana-mana juga karena timnya nggak ada yang nyuplai bola dia, atau mungkin ada juga bilang fans MU bilang dia dibeli juga buat buka ruang buat Rashford gitu jadi wall pass. Nggak buka ruang buat Rashford itu bisa bagian kan ada beberapa opsi ya. Sekarang lihat striker mana yang available di market pada saat dibeli, nggak banyak. Kebetulan Højlund ada dengan harga nggak terlalu mahal-mahal amat. Mahal buat pemain 20 tahun yang belum terbukti ya. Ya, oke. 70 kan dia? 55 ya. 70 lah dia, 60 70 kan enggak salah. 55 pound ya. Iya, 60-an lah ya, 60-an untuk striker ya nggak terlalu mahal. Tapi gue juga nggak yakin apakah ini bisa atau tidak. Hanya terlalu dini untuk menilai dia karena dia tidak terlalu banyak dapat supply. Lu lihat aja Haaland pada saat nggak ada Kevin De Bruyne ngedrop juga. Tapi bedanya Haaland seperempat peluang setengah peluang jadi itu barang ya. Dia kalau Haaland ada setengah seperempat peluang. Kalau Haaland kualitasnya sudah jelas. Nah, iya udah jadi. Oke, udah jelas. Enggak fair juga dibanding sama Haaland, Kane, Vlahovic sama Osimhen. Kalau ini kan bocah kemarin sore yang baru lihat, seperti yang lu bilang punya potensi, tapi potensi untuk dia bisa bikin naik itu kan dia harus ibarat banyak supply ya. Walaupun efektivitas nggak terlalu tinggi, tapi disuplai. Nah, supply ini pun nyaris nggak ada. Bagaimana lu bisa mengharapkan dia bermain kayak Haaland gitu loh, satu peluang satu gol, yang nggak gitu juga. Emang ada berapa Haaland di dunia ini, iya kan? Tapi di satu sisi ini gue flashback dikit ya, bukannya gue penyetit Ronaldo ya, tapi ketika tim sejelek ini gitu nggak ada supply segala macam, tapi Ronaldo bisa mencetak sampai belasan gol di musim pertamanya, nggak parah-parah amat dong sebenarnya 2 tahun lalu sebelum musim lalu ya maksud gue. Iya enggak lah. Nggak parah-parah amat maksudnya. Ya kalau gue kemarin kan berarti sebenarnya Ronaldo bagus di saat timnya lagi separah ini gitu. Masih bisa kontribut lah dan dia kita akui lah insting untuk bikin gol ya kan. Kayak bola-bola kayak Højlund kemarin
kan bisa pasti jadi gol tuh. Ya. 80% lah bisa jadi gol gitu kan. Dia tahu kapan harus nembaknya tuh kemana Kalau pas dia jadi ininya. toksik atau apapun itu iya, ya, cuman itunya yang kita hilang dari United. Insting lapar untuk bisa nyetak golnya dan akurasinya itu kan. Itu yang Berarti nggak ada. MU perlu nggak beli striker yang udah jadi lagi? Ya let's say misalkan Osimhen gitu. Karena kalau ini jual- masih butuh 2-3 tahun untuk berkembang kan dia butuh satu striker yang udah jadi. Martial mau di mana Martial? Bapuk. Lu butuh kalau seandainya MU beli Osimhen tapi kalau Rashford sama Bruno masih dipertahankan ya iya susah juga sih, juga. Ya, akan PR ya. Jadi yang lu butuh ya mumpung tahun lalu kau nggak salah gue udah bilang Rashford ini harus dijual mumpung punya nilai. Iya, gue bilang Karena kayaknya dia ini udah bukan masalah teknis, lebih non teknis. Dia udah kayaknya nggak happy. Terus mungkin teman-temannya yang egonya tinggi yang sama-sama soto itu udah digeser semua. Terus ya Bruno sama, egonya terlalu tinggi. Dua pemain ini harus dibuang karena mereka masih punya value kan. Jadi baru datengin pemain yang fresh yang berkualitas level Osimhen lah. ya. Oke, kita pindah deh, baca dulu.